yang mereka di dalam, Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat resmi mendaftarkan yaitu gugatan sengketa kewenangan. Jelas dalam Undang-Undang Otsus, apa yang sekarang sedang didiskusikan atau sedang dibahas di DPR, tentu menurut Undang-Undang Otsus, menurut kami itu adalah pelanggaran konstitusi. Nah, kami berharap kepada Mahkamah, karena di DPR sedang berjalan yaitu pembahasan soal Otsus, menurut kami itu adalah tindakan yang sangat serius melanggar konstitusi. Nah, dasar itulah MRP, kami kuasa hukum meminta kepada Majelis Yang Mulia Negarawan 9 Mahkamah Konstitusi supaya segera menyidangkan dan meminta melakukan putusan provisi, meminta supaya pembahasan yaitu Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001, Undang-Undang Otsus Papua, segera diberhentikan. Karena kalau itu tetap dibahas, itu akan menciderai bukan saja lembaga eksekutif dan juga legislatif, tetapi negara ini kemudian dengan terang benderang kemudian melanggar konstitusi. Otsus Papua itu lahir adalah karena kesepakatan negara, bukan karena diminta oleh bapak-bapak ini atau ibu-ibu ini, tetapi negara memberikan sehingga itu bentuk undang-undang. Jadi kalau pemerintah mengatakan menggunakan pasal 5, saya pikir itu adalah digunakan untuk hal yang normal, bukan kepada otonomi khusus seperti Papua, tetapi itu berlaku kepada daerah-daerah atau seluruh lembaga-lembaga yang sudah diatur di dalam Otsus Papua. Otsus Papua mengacu dengan undang-undang konstitusi kita, yaitu pasal 18. Jelas di sana. Sebab kalau ini tetap dibahas, sesungguhnya otonomi khusus itu sudah bubar dengan sendiri. Sebab kalau mereka bisa membahas 2 pasal, barangkali tidak berbeda membahas 20 pasal atau membahas semuanya, berarti DPR kemudian dengan pemerintah sesungguhnya sudah menafikan otonomi khusus. Inilah menurut kami sesuatu yang sangat serius pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif, kemudian dengan legislatif, bukan soal 2 pasalnya, tetapi menurut kami adalah mekanisme di dalam pasal 77. Kalau ada perubahan di undang-undang ini, harus melalui tanya orang asli Papua, dan mekanismenya adalah melalui Majelis Rakyat Papua, ditujukan kepada Majelis Rakyat Papua dan DPRP Papua, kepada Presiden, kemudian dan DPR. Jelas di sana adalah tujuannya, tetapi mekanismenya itu adalah dari orang asli Papua dan melalui MRP dan DPRD. Hari ini Bapak Ibu, kawan-kawan pers, kita lihat bahwa MRP Papua dan Papua Barat kemudian kompak bahwa ini mereka adalah lembaga. Kalau saya mengutip dari Ketua MRP Papua Barat, mereka sangat patuh kepada konstitusi. Mereka buktikan bukan membawa ini ke badan-badan internasional, tetapi membawa ini ke mahkamah konstitusi. Bahwa kita komit untuk menegakkan konstitusi kita. Itu saya kira kawan-kawan sikap daripada MRP Papua dan Papua Barat yang sekarang dipercayakan kepada tim penasihat. Terima kasih. Alasan mereka nggak diajak dipesertakan kenapa, Bang? Saya pikir tanya mereka kenapa mereka tidak mengajak. Bahkan detik ini kami dengan inisiatif kami menemui semua lembaga. Kami menyurati Menko Polhukam. Bukan kami diundang. Bagaimana sikap proaktif daripada bapak-bapak ini? Saya pikir kawan-kawan jurnalis coba ditanya. Tapi mereka selalu membuka pintu. Bahkan detik ini didaftarkan, mereka masih tetap secara proaktif menyurati lembaga-lembaga. Nah, itulah kami prihatin bahwa kita tidak tahu apa penyebabnya, mengapa kemudian lembaga-lembaga itu tidak proaktif untuk taat perintah daripada undang-undang. Inilah yang
sedang diuji di mahkamah ini. Kami berharap 9 mahkamah negarawan ini kemudian memutuskan secara independen, kemudian fair, dan tentunya juga sesuai dengan hati nurani daripada Bapak. Ketua-ketua ini sudah pernah dihubungi nggak, Bang, untuk diajak oleh Itu DPR? adalah Pak Ketua yang jawab. Ya, Pak. Ya, MRP menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada tim kuasa hukum yang sudah kami percayakan untuk melakukan uji pasal 77 di Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini sudah daftar dan mewakili dari tim tadi Bang Saud sudah menyampaikan. MRP pada prinsipnya berpandangan bahwa untuk perubahan undang-undang ini harus diusulkan oleh rakyat Papua. Itu usulnya dari rakyat melalui MRP dan DPRP, barulah kami akan sampaikan kepada pemerintah dan DPR RI. Itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu amanat dan perintah Undang-Undang 21 tahun 2001 seperti itu. Tetapi kemudian proses dan diskusi yang dilakukan oleh DPR RI hari ini untuk perubahan kedua hanya dengan 2 pasal, itu berarti sudah mencederai konstitusi kita, terutama di pasal 77. Makanya MRP dan MRPD sesuai dengan aspirasi dari rakyat Papua untuk memastikan pasal 77 masih berlaku atau tidak. Dengan santun sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami datang uji pasal 77 di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya udah diajak belum sih untuk pembahasan ini di DPR, Bapak? Pada bulan Februari dan bulan Juli tahun 2020, Menteri Dalam Negeri telah menyurat kepada Bapak Gubernur dan MRP dan DPRP bahwa meminta usul saran dari Gubernur, MRP dan DPRP untuk lakukan perubahan kedua Undang-Undang 21 tahun 2001. Tapi menurut Majelis Rakyat Papua, untuk lakukan perubahan itu hak konstitusi rakyat. Harus rakyat yang mengusulkan, bukan MRP, bukan DPRP, dan bukan Gubernur. Karena perintah undang-undang seperti itu, pasal 77. Itu sudah final. Pasal 77 mengatakan bahwa usul perubahan itu lakukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP. Dengan demikian, proses yang sedang berlangsung hari ini itu adalah pelanggaran hukum konstitusi kita, yaitu pasal 77. Oke. Masih ada lagi? Maksi mau ditambahkan. Maksi adalah Ketua MRP Papua Barat. Oh iya. Oke. Bang, jangan hal yang sama ya, Bang, ya. Tadi kan itu kan memang harusnya itu otoritasnya MRP ya kan, Papua Barat itu ya gitu. Nah, gimana, Bang, ini tentang yang di sana yang nggak diajak gitu? Kami Majelis Papua Barat pada saat RDP sudah kami laksanakan sesuai dengan pasal 77. 2 MRP lahir dalam satu undang-undang. Kami di Papua Barat sudah laksanakan secara baik. Papua tidak laksanakan dengan baik. Oleh karena itu, yang kami saja sudah laksanakan saja tidak terakomodir, apalagi yang tidak laksanakan. Kami sependapat bahwa hari ini menyangkut tentang pasal 77 adalah merupakan wewenang daripada MRP Papua. Hari ini kita gugat. Sekali lagi, MRP Papua dan Papua Barat menggugat negara bukan berarti kita melawan negara. Sekali lagi, kita hanya menguji materi apakah pasal 77 ini masih berlaku atau tidak. Kalau memang tidak berlaku, ya tidak perlu. Oleh karena itu, dengan kesadaran kami, Majelis Rakyat Provinsi Papua dan Papua Barat menguji materi tentang pasal 77 itu. Oleh karena itu, kami berharap bahwa negara jangan bertanggapan negatif terhadap dua lembaga ini. Sekali lagi, negara jangan bertanggapan negatif terhadap lembaga ini. MRP hari ini melaksanakan ini karena tuntutan daripada orang asli Papua. Kami ingin menyampaikan apa yang menjadi kerinduan dan keinginan orang asli Papua hari ini. Dan sesuai undang-undang ya? Rumah kami yang tahu isinya. Dapur kami tahu apa perabot yang harus diisi. Bukan orang lain yang datang dan mengisi perabot itu. Sekali lagi, negara yang membuat undang-undang ini, negara harus mengikuti aturan yang dibuatnya sendiri. Jangan lagi negara mengabaikan itu. Akhirnya, negara bertanggapan negatif terhadap dua lembaga ini. Sekali lagi, 2 MRP hari ini tidak melawan negara, tetapi kami menuntut keadilan. Terima kasih.
Oke, Bapak-bapak, tunggu ya. Ya, ya.